Bulan Juli lalu, aku bertugas mengerjakan video. Hmm. Pekerjaan saudara-saudariku sering kutindaklanjuti. Kupelajari kesulitan mereka dalam tugas, dan dengan ketua tim mencari kebenaran dan solusi. Hmm. Dengan bimbingan Tuhan, kemudian ada perkembangan dalam hasil kerja. Kupikir, setelah pekerjaan sudah stabil dan berkembang, mestinya tidak ada isu besar. Meski masalah timbul, takkan memengaruhi hasil pekerjaan dan kami bisa mengatasinya. Semua proaktif dalam menjalankan tugasnya dan rela bersusah payah. Jadi aku tak terlalu cemas. Selama masa ini menindaklanjuti semuanya berarti sering lembur. Dan kadang aku sampai terlambat makan. Kesehatanku pun jadi memburuk. Aku harus lebih santai. Setelah itu, aku mulai santai dalam bekerja. Dan tidak serajin dulu saat mengawasi. Terkadang aku hanya bertanya asal-asalan. Jarang kuperiksa tugas saudara-saudariku secara mendetail. Dan aku tak memikirkan cara untuk meningkatkan hasil kerja kami. Tak lama, beberapa video kami bermasalah dan harus dikerjakan ulang. Hingga menghambat kemajuan. Saat menyadarinya, aku sangat cemas. Aku pun sadar, itu bukan kebetulan dan ada pelajaran bagiku. Maka aku berdoa agar memahami kehendak Tuhan. Hmm. Setelah berdoa, kutanya ketua tim akar masalahnya. Katanya, beberapa saudara-saudari mengerjakan tugas tanpa prinsip. Yang penting maju, bukan kualitas. Aku pun tidak menindaklanjuti pekerjaan itu dan terlambat tahu masalahnya. Hal ini membuatku marah. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu, kenapa masih terjadi? Ingin kutegur ketua tim. Lalu kupikir, bukankah masalahku sama seperti dia? Aku juga tidak menindaklanjuti. Jadi kuurungkan niatku. Lalu, kuperiksa semua video yang dikerjakan semua orang pada waktu itu. Kutemukan ada pekerjaan yang tidak ada kemajuan, bahkan ada yang mengalami kemunduran. Ini masalah yang jelas, tapi aku tak menemukannya. Saat kita tak bertanggung jawab, yang jelas pun terlewatkan. Benar. Aku sadar, ini akibat aku tak melakukan kerja nyata. Aku menyesal dan memohon bimbingan Tuhan untuk mengenali diri. Keesokan harinya, ku baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Baik. Jika kau tak rajin baca firman dan pahami kebenaran, kau tak bisa merenungkan diri, hanya puas dengan sedikit berupaya, dan tidak melakukan pelanggaran dan menggunakan ini sebagai modal. Tiap hari kau kacau dan bingung, hanya mengikuti jadwal, tak berupaya keras, hanya tergesa-gesa dan asal. Jadi tugasmu tak pernah sesuai standar. Agar dapat mengerahkan segenap upayamu, curahkanlah segenap hatimu dahulu. Hanya dengan begitu kau bisa menggunakan segenap upayamu. Ada orang-orang yang kini mulai rajin. Mereka mencari cara melakukan tugas demi memuaskan hati Tuhan. Mereka tidak dengan pasif menunggu perintah Tuhan, tapi mengambil inisiatif. Kau agak lebih efektif daripada sebelumnya. Meski masih di bawah standar, sudah ada kemajuan. Ini bagus. Namun, kau tak boleh puas. Dengan status quo, harus terus bertumbuh, dan kau akan melakukan tugas sesuai standar. Namun, ketika beberapa orang melaksanakan tugasnya, mereka tidak pernah berupaya keras dan mengerahkan segenap upaya mereka hanya memberikan 50-60% upaya mereka. Dan hanya menyelesaikan tugas, tak bisa pertahankan keadaan normal. Tanpa memberikan pengawasan dan dukungan, mereka mengendur.
Saat bersekutu, mereka bersemangat. Tetapi hilang semangat tanpa itu. Apa masalah dengan hal seperti ini? Orang menjadi seperti ini tanpa memperoleh kebenaran, mereka hidup berdasarkan semangat. Semangat yang sulit bertahan. Mereka butuh khotbah dan persekutuan setiap harinya. Begitu tak seorang pun mendukung, hati mereka pun dingin lagi, kembali mengendur. Mereka jadi kurang efektif dalam tugas. Jika mereka bekerja lebih keras, tugas mereka jadi lebih efektif dan mereka dapat lebih banyak. Apakah kau mengalaminya juga? Mungkin kata kalian, mengapa kami kesulitan dalam tugas? Kami bersemangat saat masalah teratasi. Jika tidak, kami lesu. Saat tugas kami berhasil, atau Tuhan memuji perkembangan kami merasa senang dan akhirnya kami telah menjadi dewasa. Tapi di saat sulit, kami menjadi negatif lagi. Mengapa kondisi kami tidak selalu konsisten? Sebenarnya alasan utamanya adalah engkau semua memahami terlalu sedikit kebenaran, tidak memiliki pengalaman dan jalan masuk yang mendalam. Kurang tekad dan hanya puas jika kau melakukan tugasmu. Tanpa memahami kebenaran, bagaimana dapat melakukan tugas dengan memadai? Padahal, semua yang Tuhan minta dari manusia bisa dilakukan, asalkan kalian menggunakan hati nurani. Dan mengikutinya dalam tugas akan mudah menerima kebenaran. Jika kau bisa menerima kebenaran, kau mampu melakukan tugasmu dengan memadai. Pikirlah seperti ini. Karena telah percaya kepada firman Tuhan selama ini, aku telah mendapatkan begitu banyak. Tuhan memberkati aku dengan sangat berlimpah. Aku hidup dalam tangan Tuhan, aku hidup di bawah kuasa Tuhan, di bawah kekuasaannya. Dan Dia memberiku napas, jadi aku harus sepenuh hati dan bekerja sekuat tenaga. Inilah yang utama. Orang harus punya tekad, hanya merekalah yang mampu mengejar kebenaran. Hanya setelah paham kebenaranlah mereka mampu bertugas dengan benar, membuat Tuhan puas dan iblis malu. Dengan ketulusan seperti ini, tanpa agenda pribadi, hanya untuk dapat kebenaran dan bekerja dengan benar, maka kau akan melakukan tugasmu dengan normal dan konsisten. Apapun halangannya, kau mampu melakukan tugasmu. Siapapun atau apapun yang mungkin datang untuk menyesatkan atau mengganggumu, entah suasana hatimu baik atau buruk, kau akan tetap mampu melakukan tugasmu secara normal. Tuhan tak perlu cemaskanmu lagi dan Roh Kudus akan mencerahkanmu untuk memahami kebenaran dan membimbingmu ke dalam kenyataan. Dan kau pasti akan melakukan tugas dengan baik. Asal kau tulus berkorban, bagi Tuhan bekerja dengan realistis dan tidak licik, kau akan memuaskannya. Tuhan memperhatikan pikiran orang, pemikiran orang, dan motif-motif orang. Jika kau merindukan dan mampu mencari kebenaran, Tuhan akan mencerahkanmu. Amin. Amin. Firman Tuhan sangatlah nyata. Iya. Setelah merenung, aku sadar telah berhasil dalam tugas, jadi aku mulai berpuas diri. Karena lelah dan lama sibuk, aku berpikir harus merawat diriku. Jadi aku mulai bersantai dan lalai. Aku melepas tangan, tidak ada tindak lanjut dan belajar cara bertugas. Meski ku tahu, masih ada masalah dalam pekerjaan kami, kurasa tak mendesak. Kupikir, tidak apa asal hasil kerja kami bagus. Dan video terlalu bermasalah dan harus dikerjakan ulang. Selain itu, setiap orang punya natur asal-asalan dan cenderung lalai dalam tugas. Aku pun membiarkannya. Aku tak serius dalam tugasku. Dan tidak bertanggung jawab. Tak heran kerja bermasalah, kan? Benar. Gereja menjadikanku pengawas dan kesempatan untuk berlatih, agar berperhatian, bertanggung jawab, dan cermat dalam tugas. Apapun situasinya, aku berusaha keras dalam tugas dan tanggung jawab. Hanya inilah
cara untuk maju. Ya, Tapi aku bertindak seakan bekerja untuk orang lain. Sebisanya kukurangi khawatir dan sedikit bersumbangsi. Aku tak khawatir atau terdesak. Aku tak pernah berpikir untuk mencapai hasil terbaik. Aku hanya memikirkan cara mengurangi kelelahan fisik. Aku tak menghiraukan kehendak Tuhan. Saat itulah aku sadar bahwa sikapku dalam menjalankan tugas salah. Kusembunyikan hati licik dari Tuhan. ya, Dalam suatu rapat, firman Tuhan tentang mengungkap pemimpin palsu sangat menyentuhku. Karena para pemimpin palsu tidak memahami status kemajuan pekerjaan, mereka tak mampu untuk segera mengidentifikasi, apalagi memecahkan masalah yang muncul dalam pekerjaan yang sering membuat pekerjaan tertunda. Dalam pekerjaan tertentu, karena tak paham prinsip dan tak ada pemimpin yang cocok, para pekerja sering merasa negatif, pasif, dan menunggu hingga berdampak buruk pada pekerjaan. Jika pemimpin bertanggung jawab, memimpin, menggerakkan, dan menemukan orang yang dapat membimbing pekerjaan itu, pasti akan maju dengan lebih cepat, bukannya tertunda. Jadi, untuk pemimpin harus paham situasi real pekerjaan. Tentu saja, memahami kemajuan pekerjaan sangat penting. Karena kemajuan berhubungan dengan efisiensi dan hasil yang ingin dicapai. Jika seorang pemimpin bahkan tidak memiliki pemahaman tentang perkembangan pekerjaan tersebut dan tidak memeriksa atau mengawasinya, maka kebanyakan orang yang melaksanakan tugas akan memiliki sikap yang negatif dan pasif, apatis dan tak terbeban, ceroboh asal-asalan, dan pekerjaannya akan lambat maju. Jika tidak ada orang yang terbeban, mampu membimbing dan mengawasi, mendisiplinkan dan menangani orang, efektivitas pekerjaan akan sangat rendah. Jika pemimpin dan pekerja tidak menyadarinya, mereka bodoh. Jadi mereka perlu terus memeriksa dan mengetahui kemajuan pekerjaan. Karena orang malas, tanpa desakan, bimbingan dan tindak lanjut pemimpin, dan pemahaman akan kemajuan kerja, orang cenderung santai, malas, dan asal-asalan. Jika begini cara kerja mereka, kemajuan akan sangat terdampak, demikian pula efektivitasnya. Dengan kondisi ini, pemimpin dan pekerja yang kompeten harus segera memantau pekerjaan, serta situasi staf dan pekerjaan. Tak seperti pemimpin palsu. Mereka ceroboh dan tidak peduli terhadap pekerjaan, tidak bertanggung jawab. Mereka tidak menyelesaikan masalah apapun pekerjaannya, mereka tetap asal-asalan dan ceroboh. Ucapan mereka muluk, berdoktrin asal-asalan. Secara umum, inilah cara kerja pemimpin palsu. Dibandingkan dengan antikristus, meskipun mereka tidak melakukan kejahatan yang terang-terangan dan tidak dengan sengaja berbuat kejahatan, tapi kalau dilihat dari efektivitas, mereka pantas disebut ceroboh, asal-asalan, kurang rasa terbeban, dan tanggung jawab tanpa loyalitas. amin. Ku baca firman, lalu merasa bersalah. Bukankah perilakuku seperti pemimpin palsu? Karena malas dan memuaskan daging, aku tak memantau pekerjaan yang berdampak pada kemajuan hasil kerja kami. Hayalanku berkata bahwa pekerjaan sudah ditangani dengan baik, padahal masih banyak masalah harus diselesaikan. Karena tak menanggung beban dan bertanggung jawab, kuabaikan semua masalah kami. Setelah merenung, aku menyadari kekeliruanku. Ketika melihat saudara-saudariku dalam kemajuan dan keaktifan bertugas, kupikir semua termotivasi dan tak perlu diawasi. Firman Tuhan mengungkap kemalasan dan kerusakan watak manusia. Tanpa kebenaran dan perubahan watak mereka, orang terus mencari kemudahan, asal-asalan dan licik dalam bertugas. Bertindak sendiri
tanpa menghiraukan prinsip. Aku pun demikian. Tanpa penghakiman dan hajaran Tuhan, tanpa peringatan dan pengawasan, aku mudah lalai. Dan masalah muncul dalam tugas. Jadi, aku harus mengawasinya, juga segera menyelesaikan masalah serta penyimpangan agar pekerjaan lancar. Ya, Tapi dulu pandanganku konyol. Aku tak memandang segalanya dari sudut pandang firman Tuhan. Hanya mengandalkan hayalan, tidak memeriksa pekerjaan, tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi mau berhasil. Ini bagai pemimpin palsu yang tak bekerja nyata. Meski tak jelas berbuat jahat, kerjaku kurang efektif karena kurang bertanggung jawab, dan kerugiannya cukup serius. benar. Jika kita tidak bertindak sesuai dengan firman Tuhan dalam tugas, kita akan menentang Tuhan. Benar sekali. Oh, setelah kenal diri, bagaimana kau mengubah situasi? Ya, Lalu, kubuka diri dan bersekutu dengan saudara-saudariku. Aku menyampaikan semua, kurang serius bekerja dan tidak mau maju, dan kita cari solusi bersama. Setelah itu aku sedikit lebih serius dalam tugasku. Setelah selesai bekerja, kupikirkan cara untuk meningkatkannya. Sering kuperiksa pekerjaan mereka, dan hasil pekerjaan kami meningkat. syukur kepada Tuhan. Tak lama, kami menemukan masalah dalam pembuatan video. Lalu ketua tim meminta saran dariku. Entah harus kujawab apa, kataku, aku belum temukan solusi, jadi mari kita pikirkan. Lalu, kusadari mengatasi kesulitan ini. Bukan hal yang bisa diatasi hanya dengan bicara. Aku harus cari informasi. Meneliti dan mempraktikannya, ini makan banyak waktu dan upaya. Dan harus terus coba dan tes hasilnya. Entah aku akan berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, tidakkah semua upayaku sia-sia? Makin kupikirkan, tugas ini makin kubosan. Kupikir, semua sudah bagus. Hasil pekerjaan kami saat ini sudah bagus, jadi tak perlu terburu-buru. Lalu, ku kesampingkan masalah itu. Waktu itu, aku merasa agak cemas. Bukannya tak bisa mengatasinya, hanya perlu sedikit berkorban. Lalu, kata ketua tim, saudara-saudari mengalami kesulitan dan kita harus atasi. Ketua tim memperingatkanku untuk bercermin diri. Sebagai pengawas, bukankah tugas kita mengatasi dan menyelesaikan masalah orang? Benar. Tapi ketika melihat masalah, aku malah menghindar. Aku merasa bersalah, jadi aku berdoa. Tuhan, saat ada kesulitan, aku tak ingin bekerja keras dan hanya mementingkan diriku. Ini tak sejalan dengan kehendak-Mu. Tolong bimbing aku merenung dan mengubah keadaanku. Amin. Di saat teduh, ku merenung. Kenapa aku selalu mementingkan diriku dalam tugas? Tak bisa berkorban dalam kerja nyata. Suatu hari, dua penggal firman Tuhan membuatku mengerti. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apakah racun iblis itu? Bagaimana racun iblis dapat disingkapkan? Misalnya, jika engkau bertanya, bagaimana seharusnya orang hidup? Untuk apa seharusnya orang hidup? Orang akan menjawab, tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Falsafah dan logika iblis telah menjadi kehidupan manusia. Apapun yang orang kejar, mereka melakukannya demi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka hidup hanya demi dirinya sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Ini adalah falsafah hidup manusia, dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan ini telah menjadi natur manusia yang rusak, potret sebenarnya dari natur jahat manusia yang rusak, dan natur jahat ini telah menjadi dasar bagi keberadaan manusia yang rusak. Selama ribuan tahun, manusia yang rusak telah hidup berdasarkan racun iblis ini hingga hari ini. Kedagingan manusia ibarat ular itu. Esensinya adalah untuk mencelakakan hidup mereka, dan ketika daging telah mendapatkan semua keinginannya, engkau akan kehilangan hidupmu. Daging adalah milik iblis. Di dalam daging terdapat keinginan-keinginan yang berlebihan. Daging hanya memikirkan dirinya sendiri, ingin menikmati kenyamanan dan bersenang-senang dalam waktu luang, berkubang dalam kemalasan dan keengganan untuk bekerja, dan setelah memuaskannya sampai titik tertentu, engkau akhirnya akan dimakan olehnya. Artinya, jika engkau memuaskannya saat ini, di lain waktu daging akan meminta lebih banyak. Daging selalu memiliki keinginan yang berlebihan dan permintaan baru, dan memanfaatkan caramu menurutinya untuk membuatmu semakin lebih menyayanginya dan hidup di tengah kenyamanannya. Dan jika engkau tidak mengalahkannya, pada akhirnya engkau akan merusak dirimu sendiri. Apakah engkau dapat memperoleh kehidupan di hadapan Tuhan atau tidak? Dan bagaimana akhirmu kelak? Tergantung pada bagaimana engkau melakukan pemberontakan terhadap daging. Tuhan telah menyelamatkanmu, memilihmu, dan menentukanmu dari semula. Tetapi jika saat ini engkau tidak mau memuaskannya, engkau tidak mau melakukan kebenaran, engkau tidak mau memberontak terhadap daging dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pada akhirnya engkau akan menghancurkan dirimu sendiri dan akan menanggung penderitaan yang bukan kepalang. Jika engkau selalu menuruti daging, iblis akan secara perlahan-lahan menelanmu dan meninggalkanmu tanpa kehidupan atau tanpa jamahan roh, sampai tiba harinya engkau menjadi gelap sepenuhnya di dalam dirimu. Ketika engkau hidup dalam kegelapan, engkau akan ditawan oleh iblis, engkau tidak lagi memiliki Tuhan di dalam hatimu, dan pada saat itu engkau akan menyangkali keberadaan Tuhan dan meninggalkannya. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, kusadari betapa berbahayanya keadaanku. Hidup dengan filosofi iblis, tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri, sungguh egois. Dan bagaimanapun, aku selalu mengutamakan kepentinganku. Ketika menemukan masalah dalam tugasku, tak ada pikiran untuk beri manfaat bagi pekerjaan, hanya kepentinganku sendiri. Dan selalu ingin sedikit menderita dan sedikit berkorban. Padahal, untuk beberapa masalah asalkan aku mau berkorban dan mempelajarinya, aku bisa menyelesaikannya. Tapi karena aku tak bersedia menderita, kurasa riset itu terlalu memberatkan. Akibatnya, masalah tak terselesaikan dan pekerjaan tak ada kemajuan. Menurut firman Tuhan, kedagingan itu milik iblis, dan daging punya banyak keinginan. Makin dipuaskan, makin menginginkannya. Dan saat ada konflik antara kepentingan daging dan tugas, orang yang cari kenyamanan akan mengikuti daging dan mengesampingkan pekerjaan. Benar. Ini memuaskan daging, tetapi merusak karya gereja. Dan akhirnya Tuhan tersinggung dan mengusir kita. Akibat menginginkan kenyamanan sangat serius. Tepat sekali. Daging tidak boleh dimanja, harus menderita, agar bisa bekerja semestinya.
Kalau tidak begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Benar sekali. Benar. Aku tak bisa memahami esensi kedagingan. Menurutku, kenikmatan daging yang terpenting. Tidakkah pandanganku sama dengan orang-orang yang tidak percaya? Kata mereka, sayangi diri, yaitu jangan sampai daging menderita, dan puaskan semua keinginan daging. Mereka hidup hanya untuk daging. Mereka tak mengerti nilai dan makna hidup, dan tak punya arah serta tujuan hidup. Dalam hati merasa tak nyaman, dan mereka hidup dalam kehampaan dan kesia-siaan. Benar sekali. Beberapa umat yang selalu mengejar kenikmatan dan bukannya mengejar kebenaran. Mengabaikan tugas, bertipu daya, dan lalai, yang sangat mengancam pekerjaan gereja. Dan pada akhirnya mereka akan diberhentikan atau dicabut dari tugasnya. Ceroboh dan asal-asalan sehingga diusir. Mengerikan sekali. Lalu kuingat diriku. Lama percaya Tuhan, tapi tak berubah sama sekali. Lebih mementingkan daging daripada kebenaran. Aku hanya ingin kenyamanan dan melaksanakan tugasku sekenanya. Jika terus begini, tidakkah aku ditolak Tuhan? Benar. Saat menyadarinya, aku sangat ketakutan. Aku tak boleh lagi egois. Aku ingin bersungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabku. Amin. Amin. Suatu hari, kutemukan jalan penerapan dari video firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan melaksanakan tugas mereka dengan rela tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Entah engkau orang yang mengejar kebenaran atau tidak, engkau harus selalu mengandalkan hati nurani dan nalarmu dan benar-benar bekerja keras ketika melaksanakan tugasmu. Apa arti benar-benar bekerja keras? Artinya, jika engkau hanya puas dengan mengerahkan sedikit upaya dan mengalami sedikit penderitaan daging, tetapi engkau sama sekali tidak memperlakukan tugasmu dengan serius atau mencari prinsip kebenaran, maka ini tak lebih dari bersikap sembrono dan asal-asalan. Ini artinya tidak benar-benar mengerahkan upaya. Kunci untuk mengerahkan upaya adalah mengerahkan segenap hatimu, memiliki takut akan Tuhan di dalam hatimu, memperhatikan kehendak Tuhan, merasa takut tidak menaati Tuhan, dan takut menyakiti Tuhan, dan rela mengalami penderitaan apapun demi melaksanakan tugasmu dengan baik dan memuaskan Tuhan. Jika engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan seperti ini, engkau akan mampu melaksanakan tugasmu dengan baik. Jika tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hatimu, engkau tidak akan terbeban ketika melaksanakan tugasmu, tidak akan tertarik pada tugas, dan pasti akan bersikap sembrono dan asal-asalan, serta bekerja seadanya tanpa menghasilkan efek nyata apapun. Yang berarti, engkau tidak sedang melaksanakan tugasmu. Jika engkau benar-benar merasa terbeban, dan merasa bahwa melaksanakan tugasmu adalah tanggung jawab pribadimu, dan jika tidak melakukannya, engkau tidak layak untuk hidup dan engkau adalah binatang buas, bahwa hanya jika engkau melaksanakan tugasmu dengan benar, barulah engkau layak disebut sebagai manusia dan mampu menghadapi hati nuranimu sendiri. Jika engkau merasa terbeban ketika engkau melaksanakan tugasmu, itu berarti engkau akan mampu melaksanakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan akan mampu mencari kebenaran dan melakukan segala sesuatu sesuai prinsip, dan karena itu engkau akan mampu melaksanakan tugasmu dengan benar dan memuaskan Tuhan.
Jika engkau layak menerima misi yang telah Tuhan berikan kepadamu dan semua yang telah Tuhan korbankan untukmu serta harapannya terhadapmu, maka inilah yang berarti benar-benar bekerja keras. Ketika keegoisan dan paham oportunisme muncul dalam dirimu dan engkau menyadarinya, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran untuk mengatasi hal ini. Hal pertama yang harus kau sadari adalah bahwa pada dasarnya bertindak seperti ini adalah pelanggaran terhadap prinsip kebenaran, merugikan pekerjaan gereja, merupakan perilaku yang egois dan hina, merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia normal. Engkau harus mengesampingkan kepentingan dan keegoisanmu sendiri dan harus memikirkan pekerjaan gereja. Itulah yang Tuhan kehendaki. Setelah merenungkan dirimu melalui doa, jika engkau benar-benar menyadari bahwa bertindak seperti itu adalah egois dan hina, akan mudah bagimu mengesampingkan keegoisanmu sendiri. Ketika engkau mengesampingkan keegoisan dan paham oportunismemu, engkau akan merasa rendah hati, engkau akan merasa damai dan penuh sukacita, dan akan merasa bahwa sudah seharusnya ada hati nurani dan akal sehat dalam caramu berperilaku, bahwa engkau harus memikirkan pekerjaan gereja, bahwa engkau tidak boleh berpaku pada kepentinganmu sendiri yang sangat egois dan hina, yang begitu tidak berhati nurani atau berakal sehat. Bertindak tanpa pamrih, memikirkan pekerjaan gereja, dan hanya melakukan apa yang memuaskan Tuhan adalah hal yang benar dan terhormat dan akan membuat keberadaanmu menjadi bernilai. Hidup seperti ini di bumi berarti engkau sedang bersikap terbuka dan jujur, engkau sedang hidup dalam kemanusiaan yang normal dan dalam gambar manusia yang sejati, dan engkau bukan saja memiliki hati nurani yang murni, tetapi juga layak menerima segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Semakin engkau hidup seperti ini, engkau akan semakin merasa rendah hati, semakin damai dan penuh sukacita, dan engkau akan semakin merasa bahagia. Dengan demikian, bukankah itu berarti engkau telah berjalan di jalur yang benar dalam imanmu kepada Tuhan? Amin. Amin. Setelah mendengarkan firman, aku gembira dan menemukan jalan. Bagus. Untuk bertugas dengan baik, aku harus bekerja keras sesuai firman Tuhan. Tak bisa hanya tampak bekerja. Yang terpenting, menanggung beban ini. Mementingkan pekerjaan gereja, melakukan yang terbaik, dan berhasil sebagaimana mestinya. Hanya dengan begini, aku layak atas jerih payah Tuhan terhadapku dan jadi manusia. Benar. Bersaksi akan Tuhan melalui video adalah bagian yang penting. Benar. Harus andalkan Tuhan dan bertugas dengan baik. Amin. Amin. Meski ada beragam kesulitan dan masalah dalam tugasku, melalui kesulitan ini, jelas kulihat kebejatanku, ingin nyaman dan tak mau ada kemajuan. Kusadari kesalahan dalam pandanganku, jadi aku bisa bertobat. Ini kesempatanku meraih kebenaran dan buang watak rusakku. Benar. Juga membuatku melihat kekurangan profesionalku. Harus mengembangkan keahlian profesional untuk maju dalam tugas. Benar. Setelah paham kehendak Tuhan, aku termotivasi. Lalu, aku berdoa tentang masalah kami, mencari bimbingannya, dan membahas solusinya bersama saudara-saudariku. Sejujurnya, aku tak ingin malas atau lepas tangan lagi. Aku berusaha lebih profesional. Saat aku terjebak dan ingin menyerah, aku berdoa, tinggalkan kedaginganku, dan fokus pada tugasku.
Kemudian, kutemukan terobosan dan masalah segera teratasi. Hasil pekerjaan kami sedikit meningkat. Jauh lebih aman bekerja begini. Syukurlah, ini luar biasa. Kata firman Tuhan, saat hati mengendur, kerja kurang efektif. Kerja lebih keras, lebih efektif. Lebih produktif dalam tugas, dan mendapat lebih banyak. Amin. Hal ini sangatlah benar. Ya, Tepat. Memecahkan masalah dan melakukan kerja nyata tidaklah sulit. Dan aku tak banyak menderita. Hanya perlu lebih teliti untuk menerima bimbingan Tuhan. Masukku masih sangat terbatas. Jadi nanti aku fokus benahi watak rusakku. Dan bekerja setulusnya bagi Tuhan. syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.